Pamaseta do pangaja. Pamaseta do. Nabi tidak langsung mengiyakan, tapi kasih syarat. Ini di kafratis shalah, di kafratis sujud. Bantulah aku untuk memberimu syafaat dengan kafratis sujud. Perbanyak sujud. Salat. Kenapa dikatakan Nabi kafratus sujud? Kenapa tidak mengatakan as-shalah aksir minas shalah, tapi bilang aksir minas sujud. A'inni ala kafratis sujud. Bantu aku untuk banyak sujud, karena sujud bagian yang paling penting, pekerjaan yang paling penting dalam sholat. Di situ betul-betul wajah kita yang paling mulia di antara badan ini, wajah kita tempelkan serendah-rendahnya di tanah, di tempat jalannya orang, di tempat yang kotor. Di situ betul-betul kita mengakui sebagai hamba. Bahkan sujudnya bukan hanya 1 kali, 2 kali di situ kita sujud, menandakan lemahnya kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang paling kita bersihkan, yang paling kita jaga di dalam sholat, kita rendahkan serendah-rendahnya ke tanah, ke tempat injaknya manusia, kotor. Bahkan kalau dilihat pekerjaan-pekerjaan sholat yang lain kan cuma 1 kali, tidak 1 kali, ruku 1 kali, tapi khusus sujud 2 kali. Artinya apa? Pamasena ripuang terhalangi bagi orang yang tidak sholat. Itu betul. Nah, sebagaimana sahabat Nabi tadi minta kepada Nabi pamasin, tapi Nabi tidak langsung mengiyakan. Tapi Nabi mengatakan, ini di kafratis sujud. Kalau mau ke syafaatku, bantu Kak. Iya, bantu Kak. Di kafratis sujud. Perbanyak sholatnya. Sholat dari aspek lahiriah dan sholat dari aspek batinnya. Apa artinya? Lahiriah batinnya. Lahiriah fikihnya, mencakup rukun, syarat dulu, rukunnya, ya kan? Yang membatalkan harus tahu yang membatalkan. Jangan sampai, ya. Kenapa kok harus kita ketahui syarat? Harus kita ketahui rukun, harus ketahui hal yang membatalkan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika seseorang itu sholat dan ada hal-hal yang membatalkan sholat, dia tidak tahu. Makanya harus dia tahu sholat dari aspek lahiriah yang nampak. Harus kita tahu. Sholat batiniah, apa artinya? Khusyuknya. Ketika orang sholat hendaknya dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam sholat ada ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka ya Allah, dan hanya kepadamu nasta'in kita memohon pertolongan. Itu yang kita ucapkan ketika sholat. Karena ada juga orang sholat badannya, tapi ruhnya melayang kemana-mana, melayang ke kantornya, melayang ke bisnisnya, melayang ke, na'udzubillah, kalau yang dipikirkan ketika sholat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Padahal di situ kita diminta untuk khusyuk. Hanya 5 menit saja orang sholat diminta untuk khusyuk. Hadirkan Allah di dalam sholat kita. Makanya kata Nabi, banyak orang sholat tapi tidak dapat pahala sholat, hanya teko minarutu. Teko. kan min musallin laisa lahu min sholati illa ta'ab wal anak bas. Kata Nabi, betapa banyak orang sholat tapi tidak dapat pahala daripada sholatnya. Yang hanya didapatkan hanya capek aja. Itu karena ketika dia sholat cuma jasadnya aja, gerak-gerik, fasik, dari turun, tapi tidak menghadirkan makna khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu hudurul qalb, hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusyuk. Kalau tidak bisa kita bahas bagaimana bisa khusyuk, pahami artinya.
Iya, di dalam sholat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebagai rukun harus ada. Tidak disebut di dalam sholat, tidak sah sholatnya. Assalamu alayka, salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, menunjukkan ketika kita sholat di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khitabnya alaika, kepadamu, bukan kepadanya orang ketiga, kepadamu, di hadapanmu. Kita hadirkan maknanya ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan bagimu wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadirrah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Dan begitu juga salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Baru di situ kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Rukun qauliyah. Jadi itu kalau mau ke pamasena ikuam pamasena Nabi yang ditinggalkan sholat. Itu pokok dari kehidupan. Jalan untuk turunnya pemakai. Sholat, kalau satu keluarga ini sholat, wallah berkah. Sesibuk apapun kita, apapun yang kita kerjakan, jangan lalu bahkan kalau kita katakan meskipun kita bajingan, yang kita tinggalkan sebajing-bajingannya kita tetap wajib sholat. Berzina kah, khomer kah, apakah, tidak gugur kewajiban sholat. Sakit bahkan tidak boleh orang tinggalkan sholat. Tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk, baring ke kanan begini, tidak bisa baring pakai isyarat mata, tidak bisa juga isyarat mata pakai isyarat hati, tidak bisa juga isyarat hati sholati. Mati. Artinya selama masih ada akal, kewajiban sholat tidak lepas, kewajiban tidak lepas sampai betul-betul ruh ini berpisah dengan jasadnya, baru di situ seseorang bisa mengatakan selama tidak. Bahkan ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakaratul maut, menjelang kematiannya, di situ sudah sekarat, datang iblis dengan tampilan orang lain. Karena kalau dengan tampilan iblisnya mungkin sudah tahu, tapi syaitan bisa berubah-berubah wujud, ya kan? Tasyakul, bisa dia tasyakul, bisa berubah jadi orang tua, bisa jadi guru, bahkan bisa. Di situ dia menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad bin Hanbal, sebentar lagi kamu akan mati, sebentar lagi kamu akan mati, dan engkau sudah selamat dariku, dari syaitan. Aku ini syaitan, dan engkau sudah selamat dariku. Imam bin Hanbal bilang ini karena sekarat, dia bisa ngomong. Anaknya ketika itu Abdullah mentalqini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imam Ahmad bilang Hanbal begini, tak bangka anaknya, maafin ke imam besar ini, kenapa gue talqin tidak begini, tak bangka. Sekalian siuman ki sesaat, sadar ki sesaat. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, bah, ditanya tadi ku talqin ki la ilaha illallah, kenapa ki begini? Bilang, iya, bukan kau kuanu itu setan, karena datang kepadaku engkau sudah aman dariku, dari godaanku, engkau sudah aman dariku, engkau sudah, ya enggak apa-apa sholat, ya enggak apa-apa meninggalkan kewajiban, enggak apa-apa. Aku mengatakan begini bukan kepadamu tapi kepada si dia, makanya aku begini. Setelah itu dia sakarat lagi dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya sampai titik darah penghabisan, setan itu tetap berusaha untuk mencabut iman, mencabut keyakinan, sampai titik darah penghabisan. Baru setelah itu lepas, setelah ruh lepas dari jasadnya, baru di situ bisa dikatakan Masya Allah, orang ini membawa iman. Makanya dikatakan para malaikat itu tidak heran kalau ada orang meninggal su'ul khotimah. Di malaikat di atas tidak heran kalau ada orang meninggal matinya su'ul khotimah tanpa membawa iman. Kenapa? Setiap hari dengar
bosan malaikat kah saking banyaknya itu orang meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalian jangan merasa aman mentang-mentang saya anaknya ini insyaallah akhir insyaallah selamat insyaallah, padahal tidak ada jaminan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Hari ketika itu yafirrul mar'u min akhihi, hari kiamat nanti seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari kekasihnya. Kenapa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu ada perkara yang menyebutkan dirinya masing-masing, yaitu selamat dari neraka. Semua mau selamat dari neraka, akhirnya takut dituntut sama keluarganya karena dari dulu, takut dituntut dari temannya sendiri karena dulu begini. Makanya hendaknya sebuah keluarga, sebuah pertemanan hendaknya dilandasi dengan dasar takwa, dilandasi dengan dasar saling menasihati. Sholat ki, jangki begini, jangki sombong, jangki suka berkelahi, nasihat, fadzakir, nasihati, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kita lihat dari siapa itu bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Meskipun keluar dari dubur ayam, tapi kalau itu telur, ambil. Tapi meskipun tapi yang keluar itu dari anak puang, kalau sampah buang. Fitnah orang, gibah orang, apa lagi? Sombong. Tidak ada itu orang suka sombong. Ada orang tidak suka sombong. Sombong lagi, udah suka sama orang sombong. Sama orang sombong saja tidak mau sama orang sombong. Apalagi sombong itu tidak nasukai Allah Ta'ala, tidak disuka sama Nabi, tidak disuka sama manusia. Suka sama orang sombong. Sama orang sombong saja ini yang disuka. Jadi seperti itu, jangan sombong. Tetap kita melihat diri kita ini yang paling hina. Tawadu, rendah hati. Meskipun pada kenyataannya kan beramal dia, insyaallah, tapi rendah hati. Saya ini banyak dosa, saya ini banyak maksiat, saya ini saya teledor dalam menjalankan perintah Allah, saya begini dan begitu. Jadi seperti itu. Jadi kenapa lari ke situ? Tadi masalah sholat tadi deh. Jangan lari gitu, nggak bisa. Nggak apa-apa merembes sedikit. Nggak apa-apa. Bonus itu bonus. Oh, bonus ya, betul. Jadi sholat gitu. Jadi 5 menit aja orang sholat.